Halo, selamat siang semuanya. Senang sekali saya berada di tengah-tengah teman-teman semua, mahasiswa baru yang akan mempelajari psikologi pendidikan. Baik, pada kesempatan pagi ini saya tidak bisa masuk kelas karena kita terhalang oleh ruang dan waktu, efek pandemi. Oleh karena itu saya hanya bisa menyapa teman-teman semua melalui virtual. Jadi, psikologi pendidikan pertemuan pertama, kurang lebih saya akan memperkenalkan diri, kemudian saya akan coba memperkenalkan psikologi pendidikan itu adalah mata kuliah apa, dan sebetulnya apa pentingnya untuk teman-teman sebagai mahasiswa di Fakultas Matematika dan IPA. Baik, teman-teman, saya Yuri Nurmalasari. Teman-teman bisa cek di slide bahwa saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar tentang psikologi pendidikan selama 16 pertemuan ke depan. Ya, nanti saya sudah menghubungi koordinator kelas untuk beberapa hal teknis, dan mungkin kalau misalkan teman-teman nanti di pertengahan ada kesulitan atau ada permasalahan dalam pembelajaran, bisa langsung kontak saya. Ya, saya adalah dosen di program studi bimbingan dan konseling. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencari saya, silahkan bisa menghubungi saya di program studi bimbingan dan konseling FIP UNY. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya, sebetulnya apa sih psikologi pendidikan itu? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, psikologi pendidikan itu memang merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi. Nah, apakah nanti setelah mempelajari psikologi pendidikan selama 16 pertemuan, artinya teman-teman akan atau harus menguasai ilmu psikologi? Tidak. Teman-teman hanya menjadikan psikologi pendidikan sebagai pelengkap kompetensi ketika teman-teman akan menjadi guru atau menjadi pendidik di level pendidikan manapun. Setidaknya nanti teman-teman akan menjadi orang dewasa yang kemudian mendidik peserta didiknya. Ya, minimal mendidik anak-anak kita nanti mungkin ya. Baik, nah psikologi itu sebagaimana kita ketahui bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, proses mental itu seperti apa? Proses mental itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia, apa yang ada di dalam jiwa manusia yang tidak terlihat. Nah, jadi saya nggak bisa tahu nih kalau misalkan saya bertemu dengan Mas Mbak di kelas, meskipun ada Mas Mbak yang tersenyum ke saya dengan sumringah, tapi secara mental belum tentu Mas dan Mbak dalam kondisi yang bahagia. Nah, cara tersenyum, kemudian cara Mbak dan Mas menunjukkan kebahagiaan itu adalah perilaku. Oleh karena itu, psikologi mengetahui proses mental berdasarkan perilakunya. Kalau perilaku tentu observable dan mampu terlihat. Nah, lalu psikologi pendidikan itu tentang apa, Bu? Psikologi pendidikan adalah cabang ilmunya. Jadi, kita akan mempelajari proses mental, kita akan mempelajari perilaku manusia ketika berada dalam konteks pendidikan. Apakah pendidikan itu terbatas sekolah? Tidak, karena pendidikan berlangsung kadang-kadang di luar sekolah. Misalkan seperti di lembaga-lembaga kursus, atau ya di instansi-instansi pendidikan yang memang non formal atau informal seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, lalu Bu, di psikologi pendidikan kita akan mempelajari apa saja? Bisa teman-teman cek, di sini ada banyak sekali cabang yang bisa teman-teman baca. Ternyata topik psikologi pendidikan tidak jauh dari bagaimana kita mempelajari apa sih pentingnya psikologi pendidikan bagi calon guru atau calon pendidik. Lalu ruang lingkupnya apa saja. Lalu teman-teman bisa cek di sini ada yang namanya teori belajar. Oh, teori belajar ternyata ada ya. Ada. Jadi bagaimana teori belajar behavioristik memandang manusia, memandang pembelajaran, memandang perubahan perilaku, dan banyak lagi teori yang lain. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana siswa
atau peserta didik atau anak-anak kita nanti. Sebenarnya siswa ini perkembangannya gimana sih? Perkembangannya apakah sama kalau anak-anak dengan remaja? Tentu berbeda. Nah, kita akan pelajari itu. Kemudian ada sampai ke perkembangan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, itu juga akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, lalu kenapa ini menjadi penting? Ternyata bisa dicek bahwa pokok bahasan ini kurang lebih saya menyimpulkan ada 5. Ada 5 kamar besar nih yang akan kita diskusikan. Jadi yang pertama tentang perkembangan manusia, kita akan tahu bagaimana manusia itu memiliki kekhasan-kekhasan dalam setiap fase perkembangannya. Coba teman-teman ingat-ingat, waktu teman-teman SD sama teman-teman SMP, ada perbedaan tidak cara bergaul dan memilih teman? Ada perbedaan tidak cara berbicaranya? Ada perbedaan tidak permainan yang dilakukan? Tentu berbeda. Nah, ternyata itu berhubungan dengan perkembangan atau fase perkembangan. Lalu yang selanjutnya perbedaan individu. Ini sangat penting untuk teman-teman calon pendidik ketahui karena dari perbedaan individu tersebut kita paham bahwa ternyata manusia itu nggak ada yang sama. Individu itu punya keunikan masing-masing. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan individu secara manusiawi dengan keunikannya. Terima kalau misalkan nanti ternyata adik kita yang kedua agak pemalu, ternyata yang bungsu pemberani sekali. Nah, itu salah satu bentuk dari perbedaan individu. Lalu misalkan saya lebih senang matematik, ternyata kakak saya lebih senang seni. Itu juga salah satu perbedaan individu. Baik, lalu ke teori belajar sampai ke evaluasi belajar. Nah, di evaluasi belajar ini maksudnya jangan sampai teman-teman yang nanti akan menjadi guru mengevaluasi dengan tahapan-tahapan atau dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah psikologi pendidikan. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Lalu apa sih pentingnya ini dipelajari oleh calon pendidik? Padahal kan saya bukan jurusan psikologi, Bu. Saya bukan jurusan bimbingan dan konseling. Kok saya harus belajar ini? Jawabannya adalah, pertama, karena ternyata psikologi pendidikan sangat peduli terhadap perkembangan siswa. Penting untuk dipahami agar guru bisa membuat siswa yang pertama merasa dipahami. Wah, ternyata seneng ya kalau punya guru memahami saya. Itu mungkin ya kata siswa. Dan mungkin kita semua ketika menjadi siswa ya seperti itu. Menyenangi guru yang membuat kita merasa dipahami, merasa dihargai. Karena kita merasa dipahami, dihargai, diterima oleh guru, biasanya siswa menjadi lebih mood untuk belajar. Sehingga akan berdampak pada prestasi belajarnya, teman-teman. Di sini bisa dilihat ada prestasi belajar yang optimal. Optimal tuh apa sih, Bu, bedanya sama maksimal? Nah, ternyata optimal itu dengan maksimal beda. Kalau optimal itu berorientasi pada keunikan. Misalkan, saya mau belajar segimanapun, ternyata mentoknya di angka 8. Teman saya, ketika dia mempush diri untuk belajar, dia bisa sampai 10. Artinya optimalnya saya adalah 8, sedangkan teman saya adalah 10. Karena ukurannya, analoginya kalau misalkan ada gelas. Ada yang gelas kecil, mau diisi segimanapun, dia hanya bisa menampung segitu. Tapi ada gelas yang tinggi, ketika dia diisi semua, maka muatan airnya akan lebih, volume air yang tertampung akan lebih banyak. Nah, itu bedanya ya, optimal dengan maksimal. Nah, lalu selanjutnya, apa pentingnya? Karena ternyata guru yang memiliki pemahaman psikologi pendidikan yang baik itu akan sangat terbantu dalam proses mengenali diri. Mengenali diri, jadi oh saya itu ternyata orangnya begini ya, ternyata saya itu orangnya begitu ya, gitu. Dan akhirnya siswa mampu berkembang dengan baik dari segala aspek. Baik, nah ini pentingnya bagi pendidik nih teman-teman. Jadi misalkan kalau tadi bagi siswa, sekarang bagi pendidik, artinya bagi teman-teman sebagai mahasiswa dan bagi saya sebagai dosen. Maka psikologi pendidikan itu mampu memberikan kerangka kerja tentang bagaimana menjadi pendidik yang baik, menjadi pendidik yang friendly dan ramah psikologis. Lalu yang kedua, memahami diri sendiri. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena memahami diri sendiri itu jauh harus lebih dikuasai sebelum kita berusaha memahami orang lain. Lalu yang ketiga tentu memahami keunikan diri, memahami keunikan orang lain, sehingga kita tahu cara memperlakukan keunikan-keunikan tersebut.
Dan yang keempat, ini sih misi terbesarnya, bagaimana menjadikan mahasiswa yang nanti akan menjadi pendidik, kemudian menjadi pendidik yang hebat dan menjadi bagian dari pembangunan pendidikan yang lebih baik. Mungkin pertemuan kali ini saya hanya akan mengantarkan mindset tentang bagaimana pentingnya mata kuliah ini untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.